Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dalam ibadah online anak sekolah minggu di KPI Resort Maranatha Minggu 25 April 2021 dengan tema Berhasil Bersama Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita satu dulu sejenak, satu dulu dimulai. Saat dulu selesai, kita mulai ibadah kita. Ini angkat satu lagu pujian kita dari Himne Jemaat nomor 17. Kita angkat satu pujian, mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu pujian Kerja Buat Tuhan Selama-lamanya. Artinya ialah kita harus sambut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, sama-sama kita memohon kekuatan
firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersama doa. Ya Allah Bapa yang pada dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas semua berkat dan karunia yang diberikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu bersama dengan Bapa kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak baca dari sini ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menangkap pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam air. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, yang mereka mempelajari yang berikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu mempelajari itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jalan itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah ia bangkit dari antara orang mati. Sebelum kita masuk ke cerita, kita lihat video berikut. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu
tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Nah, adik-adik, kita baru saja menyaksikan video Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah, salah satu cara Yesus untuk menunjukkan bahwa dia bangkit kembali adalah dengan menunjukkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Nah, kalau mau tanya, sebenarnya untuk apa sih Yesus menunjukkan diri di hadapan murid-murid? Mau menunjukkan bahwa dia hebat atau mau membuat murid-muridnya terkejut? Jawabannya bukan itu. Yesus menunjukkan diri di hadapan murid-muridnya karena Yesus ingin memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia tidak pernah meninggalkan mereka. Apalagi pada saat mereka mengalami suatu persoalan. Nah, pada saat itu, kelima murid Yesus yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan dua murid yang lainnya menjalankan ke Tiberias. Tetapi setelah satu malaman, mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Ketika mereka akan kembali ke daratan, mereka melihat ada seseorang yang memanggil mereka dari daratan, yaitu Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu ialah Yesus. Yesus menyuruh mereka untuk menegakkan jalan di sebelah kanan kapal. Nah, perlu adik-adik ketahui, mereka telah satu malam mencari ikan di lautan. Tentu saja mereka sudah menegakkan jalannya di sebelah kanan, kiri, depan, dan juga belakang kapal. Tetapi ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka menebarkan jalan mereka, dan tiba-tiba ada tahu apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Tiba-tiba saja jalan yang tadinya kosong penuh dengan ikan, dan jumlah ikannya adalah 153 ekor ikan. Tentu saja melihat itu, murid-murid Yesus menyadari bahwa orang yang menyuruh mereka untuk berjalan di sebelah kanan perahu ialah Yesus itu sendiri. Ketika menyadari hal itu, mereka segera bergegas menuju daratan dan mengambil Yesus. Nah, ketika bertemu dengan Yesus, mereka tidak bertanya, "Siapa engkau? Apakah engkau Yesus?" Mereka tidak bertanya hal tersebut karena mereka percaya dan yakin bahwa orang itu ialah Yesus yang memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat pada mereka. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan itu, kita tahu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, dan juga Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik semuanya. Pada saat kita merasa sedih, kecewa, marah, dan putus asa, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik di sini semuanya pasti punya cita-cita dan juga harapan, kan? Ketika kita memiliki cita-cita dan harapan itu, kita tahu kalau kita harus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan kita. Selain itu, adik-adik juga harus tahu bahwa kita harus berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan agar cita-cita dan harapan kita dapat terwujud. Nah, adik-adik, dari cerita yang baru saja kita dengarkan, yaitu Yesus menampakkan diri di dalam Tiberias, yaitu pada saat murid-murid Yesus sedang mengalami suatu persoalan. Kita di sini juga pasti sering kan mengalami suatu persoalan, entah tiba-tiba kita yang tidak jelek atau tiba-tiba tugasnya banyak, gitu kan. Nah, kita harus tahu bahwa kita
segala persoalan apapun. Mau sedang sukacita, dukacita, kalau kita lagi senang atau sedih sekalipun, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang memiliki kehendak dalam hidup kita. Nah, adik-adik di sini semuanya, ketika kita menghadapi persoalan, kita pasti sering kan merasa, Tuhan gak sayang sama aku, kok aku dikasih masalah kayak gini bisa banget. Nah, adik-adik gak boleh berpikir demikian. Kan kita harus memiliki keyakinan dalam hati kita kalau Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi dari kekuatan kita. Jadi, ketika adik-adik sedang mengalami persoalan, adik-adik semua di sini harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu melindungi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Oke, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Semoga adik-adik di sini semuanya dapat melakukan perintah Tuhan, dapat melaksanakan apa yang diberitahukan kepada kita, mendengarkan orang tua kita, mendengarkan guru-guru kita juga, karena perkataan mereka itu merupakan perkataan dari Tuhan sendiri. Karena orang tua kita itu merupakan Tuhan yang nampak, ya kan? Nah, demikian firman Tuhan. Sebelum kami tutup dengan doa, ada ayat hafalan kita dari Yeremia 31 ayat 3. Kita baca ya, adik-adik semuanya hafal di rumah. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang pada kerajaan surga, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bantu kami agar kami selalu berserah kepadamu dalam kondisi kami apapun itu. Bantu kami Tuhan agar kami selalu berserah dalam suka dan duka sekalipun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, sebagai ayat persembahan kita diambil dari Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni kurban bakaran dan kurban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala kurban nasalmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan ibadah yang kami langsungkan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Berkatilah juga Tuhan persembahan yang kami berikan agar boleh dipakai untuk keperluan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan